sore. Selamat sore Kepada semua hadirin. Pertama sekali saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga kepada semua yang sudah hadir di sini tanpa terkecuali. Sekali lagi terima kasih karena bagaimanapun juga ini hanya kabar biasa saja. Ini hanya kabar biasa saja yang mungkin nanti kita bisa sama-sama menjadikan kabar biasa ini menjadi luar biasa. Kita bisa sama-sama sharing, kita bisa sama-sama saling mengisi gitu. Langsung saja saya mau menceritakan tentang karya-karya ini. Diawali dari kehidupan saya secara pribadi. Kalau boleh berterus terang, saya ini sebenarnya orang yang mungkin darahnya tidak Jawa asli. Bapak dari bapak saya itu adalah orang Tionghoa, marganya adalah Chan. Ya, kakek saya dari bapak saya itu marganya Chan. Lalu kemudian ibu dari bapak saya itu adalah orang Madura Sumeneb. Sementara ibu saya itu bapaknya itu keturunan Arab, ibunya itu orang Jawa, khususnya di Blitar, Kesamping Blitar. Nah, dari perkawinan silang ini, bukan perkawinan silang antara Bimo dengan tetapi dari perkawinan silang ini saya lahir. Setelah beranjak dewasa, kemudian di SMP tepatnya, saya menanyakan kepada bapak saya, "Kong, sakjane aku iki wong apa to?" Lek melihat sejarah biografi dari keluarga ini, kok enek Madurane, enek Cinane, enek Arabe, enek Jawane. Tiba-tiba bapak saya ngomong, "Kowe wong Jawa." Buktinya apa? Salah satunya kamu tidak diberikan nama C. Saya tidak diteruskan karena bapak saya ini laki satu-satunya. Kalau orang Tionghoa itu anak laki itu penerus marga. Tetapi saya oleh bapak saya tidak diberi nama itu, sama sekali tidak. Lah terus apa meneh bukti nilai aku wong Jawa? Ya mungkin lah ketemu diri. Ketika beranjak mulai remaja itu, saya tiba-tiba aja mendapatkan, kalau di SMA atau SMP itu kan kita masih mendapatkan pelajaran ini, aksara Jawa. Saya senang sekali. Terus tapi setelah berlalunya zaman tiba-tiba hilang. Saya tidak lagi mengenal aksara Jawa, tidak apa lagi. Baru kemudian setelah saya berkesempatan kembali bersekolah dan saya ketemu sama beliau ini di STKW, di semester 3 tepatnya, saya mulai menggambar lagi dengan konsep grup ini, grup aksara Jawa, dan itu menjadi pilihan saya. Tapi pada waktu itu saya tidak diperkenankan terus menggambar, tidak diperkenankan terus menggambar dengan gaya ini. Ya akhirnya berubah menjadi ngepop sedikit gitu. Tapi belum ketularan ekskul. Ya, saya gambar begitu ya. Lalu kok semakin kesini, tepatnya di semester 5 itu, studio lukis 5 itu pada ujian akhir ya, saya hampir dinyatakan tidak lulus gara-gara semua gambar saya itu tidak mencerminkan diri saya, katanya penguji. Ini gak enak kamu belas, sama sekali gak enak dirimu kan. Waduh, gila, semester berikutnya aku menempuh satu mata pelajaran kayak lucu ya. Akhirnya saya hampir putus asa. Ditanya lagi sama Mbak Nusulis Kutu, "Ceta, aku mau lihat kamu nyimpen gambar apa lagi selain ini?" Ini adalah, menurut saya adalah gambar yang terakhir yang belum saya tunjukkan. Ini loh Mbak, gambarku sebenarnya. Loh, lah kenapa kok dari dulu nggak gambar ini? Ya ini kamu. Dan gambar itu adalah gambar aksara Jawa. Waktu itu gambarnya berupa apel dan kemudian ada tulisannya Hana. Di samping kiri kanannya ada banyak sekali stilisasi dari awan. Nah dari sana kemudian ditegesi lagi sama beliau, gambar ini
dalam 1 minggu bisa jadi 5. Lek enggak lulus kamu. Waduh, redeknya saya. Ini apa caranya gambar? Ya dengan enggak tahu saya dari kekuatan dari mana, tiba-tiba saya bisa menyelesaikan 5 biji. Saya tunjukkan ini mbak, ya wis lulus akhirnya. Puji Tuhan, alhamdulillah. Ternyata dari sanalah saya mulai masuk di semester berikutnya. Di semester berikutnya itu kami diminta untuk membuat ini proposal tugas akhir itu harus 2, proposal penelitian dan proposal karya. Di proposal karya saya menuliskan judul itu surrealitas pada komposisi aksara Jawa. Di penelitian saya mengambil simbolisasi manusia terbang pada lukisan Mahfud tahun 2016-2017 dan kedua-duanya diterima. Lalu dikembalikan kepada saya, wis milih dewi yang mana, mau tugas akhirnya karya atau penelitian. Bingung saya. Lalu seorang dosen ngomong, yo enggak, yo sing sesuai kemampuanmu. Kemampuan apa ya Bang? Saya tidak yakin juga dengan kemampuan saya, sampai akhirnya diberi petunjuk, kamu itu punya teknik, punya duit, tapi nggak punya waktu. Akhirnya saya memilih penelitian. Tapi saya ini gantung, kayak orang non-sewu, kalau orang mabuk itu setengah-setengah gitu, nggak mabuk beneran gitu. Akhirnya, ya apa caranya gitu? Akhirnya saya gambar terus, gambar, periodisasi sampai ketemu sekitar 100 gambar. Dari 100 gambar itu kemudian saya minta tolong kepada Pak Hari Prayitno untuk menyeleksi. Saya sih kepinginnya bikin pameran waktu itu, tapi tidak keturutan. Dan ini adalah niatan kedua yang jadi, dan periodisasinya juga bentuknya berbeda. Lalu dari 3 hari pameran ini ada beberapa pertanyaan yang menyeruak dari menggugah saya untuk mau menjawab dan menjelaskan gambar ini melalui pertanyaan ini. Kenapa kok Wonocorok kok katanya? Ini adalah pilihan, dan saya merasa ini adalah pernyataan dari diri saya. Karena pada waktu memilih ini, saya sedang membaca-baca menemukan tulisan yang bunyinya adalah konsep diri. Konsep diri itu adalah mempertanyakan diri. Seperti halnya ketika saya di SMP dulu menanyakan, aku ki wong apa? Nah dari sana saya mempelajari, bener lah, aku ini orang Jawa. Kecintaannya buktinya apa? Kalau identitas saya buktinya apa kalau saya orang Jawa? Akhirnya saya coba mempelajari terus sambil terus membuat karya. Lalu sampai dengan pada terakhir tahun 2023 sampai 2024 ini, karya-karyanya menjadi agak berbeda dalam tanda petik. Mungkin kalau dilihat dari karya ini, edisi terbaru itu adalah ada tulisan di bawahnya, ada tulisan catatan gitu, yang itu menjelaskan maknanya dari karya-karya ini. Sementara yang tidak ada tulisannya itu adalah edisi lama. Ketemulah saya sama beliau lagi, kami dalam tanda petik bertengkar lagi, mengadu kesaktian, tapi tetap kalah sakti saya. Nah, ngobrol-ngobrol tentang banyak hal, tentang kenapa pilihan-pilihan ini, dan sekaligus memilih karya-karya untuk dipamerkan. Dan ternyata kami menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan yang cukup membawa saya mempunyai sangu lagi untuk mungkin selanjutnya akan membuat apa lagi. Nah, pada konsep diri itu tadi, ketika mempelajari aksara Jawa ini, awal-awalnya pun ketika saya memilih surrealitas pada komposisi aksara Jawa, waktu itu saya menulisnya adalah kata-kata. Misalnya di tembok sebelah sana, itu paling kiri, itu ada lukisan yang agak geometris nih. Agak geometris itu bacanya tanpa. Kemarin saya ditanya sama Pak Mike, apa tanpa itu? Ohne. Wih, kok tahu bahasa Jerman ya? Ohne. Ya itu tanpa. Nah seperti itu. Jadi awalnya kata-kata yang keluar. Jadi misalnya kayak tanpa, terus hono, hidro, macam-macam. Jadi kata-kata yang muncul. Lama-lama
hilang kata-kata itu menjadi huruf, satu per huruf, satu per huruf. Dan masing-masing ini adalah semua, selain yang itu, semua adalah satu huruf, satu huruf. Satu huruf, satu huruf. Dan ketika saya mempelajari kenapa kok bisa jadi satu huruf, ternyata memang di setiap aksara Jawa itu satu hurufnya itu mempunyai makna yang berbeda-beda. Per hurufnya mempunyai makna yang berbeda-beda. Misalnya saja huruf Ho, yang ini yang kemudian disuku menjadi Hu. Ini adalah Ho itu ono urip wening suci. Nah itu artinya seperti itu. Jadi berbagai huruf ini kemudian saya jadikan bahan untuk melukis berdasarkan artinya itu. Kalau boleh sekarang lagi saya masuk pada proses pembuatannya. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman yang menjalani hidup sebagai pelukis, terus mencintai lukisan, mungkin sedang berproses. Biasanya teman-teman pelukis itu berpikirnya, aku saat ini misalnya gambar botol ini, sesuk tak angen-angen tak gambar ini sesuk tak angen-angen gambar ini Ternyata saya tidak. Saya mengalami proses yang tidak wajar. Jadi saya katakan mereka ini adalah makhluk. Huruf-huruf ini adalah makhluk. Mereka datang kepada saya dan minta digambar. Non sewu. Jadi mereka kelebat di depan mata saya. Huruf sa misalnya. Sa ya. Dengan posisi yang kurang lebihnya seperti yang saya gambar. Satu gini. Lalu kemudian saya gambar, mulai saya sketsa, kadang-kadang langsung saya kerjakan, dan semuanya memang ajaib. Seperti yang ada di atasnya Mbak Ica itu, dari yang sini sebelah kanan sendiri, itu prosesnya cuma 1 jam. Dan bisa jadi. Ada lagi yang prosesnya lama sekali, 2 bulan baru selesai. Karena tiba-tiba ketika digambar dia menghilang dari pandangan saya dan saya tidak bisa mengikutinya kemana dia. Jadi proses-proses ini pun pewarnaannya pun saya tidak pernah memilih. Saya nanti mewarnai warna ini tidak. Suatu hari di lingkungan kuliah kami ngobrol berdua ya. Ini biasanya kami duduk berdua gini, kadang-kadang ilo-iloan, kadang-kadang apa gitu. Beliau bertanya sama saya, kenapa kok warna-warni? Saya jawab, saya ini orang yang kayaknya terlanjur jatuh cinta pada langit yang kena matahari. Jadi kalau misalnya kadang-kadang warnanya ungu, warnanya merah, warnanya jingga, itu saya menjadi sangat senang, terpuaskan nanti saya melihat pemandangan itu. Nah, kenapa kemudian muncul apa namanya awan-awan? Kayak misalnya di Hu ini sekali lagi saya tanya, ini kenapa artinya? Hu itu yang pertama keluar adalah yang di ujung sana, di tembok sebelah ini, paling ujung sebelah kanan. Itu adalah pertama kali huruf Hu itu keluar. Waktu dia muncul Hu, itu kemudian dia memberi beban pada saya. Piye caramu bisa menerjemahkan Hu, 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 Hu. Jadi Hu-nya itu berkali-kali bunyi di pikiran saya. Ini kok koyok dongo, kok koyok mantra, kok Hu terus. Akhirnya saya coba mencari. Oh ternyata itu adalah ucapan spiritualitas bagi orang-orang yang nun sewu. Kalau saya keliru nanti dikoreksi. Orang-orang makrifat, orang-orang ini yang mengatakan kalau menyebut Gusti Allah itu Allah, Hu. Nah ketika saya menggambar itu kok kelebat lagi itu tawaf ya. Kok tawaf sih, saya tanya gitu. Kok tawaf sih? Tawaf. Dia ngomong tawaf. Kenapa kok tawaf? Tawaf pokoknya. Maka bentuknya adalah lingkaran, melingkar seperti itu. Nah ini hal-hal semacam ini yang tidak saya pikirkan. Tidak saya pikirkan. Aku sisuk gambar ini tidak. Pun pula beberapa bulan yang lalu itu menginjak tahun 2024
kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan sama sekali tidak ada pikiran untuk menggambar, tidak ada daya. Makanya kemudian saya gambarnya ya gambar orang, gambar-gambar foto yang kalau katanya Mbak Sulis tuh gambar ecek-ecek anak SMA ini kan. Ya sudah lah, saya gambar aja. Yang penting saya seneng, tangan saya masih bergerak. Sementara saya ini adalah seorang pengajar di sebuah sekolah yang berbasis agama Katolik. Kebetulan saya mengajar di 2 sekolah, yaitu SMP dan SMA Santo Stanislaus di Jalan Kalijudan. Kalau saya memberikan bukan tugas, saya mengatakan anak-anak itu latihan 1, latihan 2, latihan 3 dan seterusnya. Latihan gitu, mereka mengerjakan, saya kadang-kadang juga gambar. Dan ini adalah hasil dari, paling banyak adalah hasil dari ketika mereka menggambar, saya juga menggambar. Kadang-kadang nggak ada apa-apa yang gambar macam-macam lah. Saya gambar apa saja. Saya nempel-nempel, saya gambar dan sebagainya. Ya sementara ini kurang lebih itu dulu. Jadi gambaran-gambaran proses ini memang tidak pernah saya saya kira-kira, dan proses itu memang hampir dikatakan tidak wajar. Terima kasih.